saudara-saudara semua. Tema kita pada pagi ini yaitu Jaga Nusati. Nah, tentu sebagian dari umat Buddha bertanya-tanya apa gerangan itu. Sebagian umat Buddha lainnya mengetahui bahwa itu adalah salah satu teknik untuk bermeditasi. Ya. Nah, sebagian lagi tahu hanya dari kata jaga, sebagian lagi tahu dari kata anusati. Ya. Untuk singkatnya, sebenarnya apa yang akan kita perbincangkan pada pagi yang cerah ini yaitu tentang Jaga Nusati, yaitu tentang teknik bermeditasi. Salah satu teknik meditasi. Gembira sekali pada hari ini kita dapat hadir bersama di sini. Bahkan tadi saya cukup surprise juga ya. Ada beberapa umat yang cukup jauh tinggalnya datang ke sini ya, dari Jakarta, Tangerang. Ya. Selamat datang di wihara kami yang sederhana. Wihara Dhamma Caku, terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara semua, apa gerangan itu Jaga Nusati? Kok gak pernah dengar dilatih oleh umat Buddha? Begitu ya? Pernah latihan Jaga Nusati di antara saudara-saudara? Boleh angkat tangan siapa yang pernah? Belum ada ya? Belum ada satupun. Oke. Nah, saudara-saudara, Jaga Nusati ini adalah salah satu teknik meditasi yang diajarkan Buddha. Kalau kita bedah dari Tipitaka, ya, apakah relevan Jaga Nusati ini untuk dilatih oleh umat Buddha? Nah, ada satu risetnya sangat mendalam, ya, sangat mendalam berdasarkan literatur Tipitaka. Kemudian saya hubungkan dengan pengalaman saya ketika membantu orang-orang, ketika menerapi, ya, relevansinya di mana. Nah, ternyata apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu jantung ajaran Buddha. Jantung ajaran Buddha apa, saudara-saudara? 4 kebenaran mulia ya. Yang pertama kebenaran mulia tentang duka. Yang kedua sebab duka. Yang ketiga padamnya duka. Yang keempat jalan menuju padamnya duka. Jadi untuk mencapai yang ketiga harus menggunakan yang keempat gitu ya. Untuk supaya tidak timbul nomor 1, maka nomor 2 harus dipadamkan gitu ya. Betul nggak? Sebabnya ya. Nah, saudara-saudara, Jaga Nusati ini sangat relevan terhadap praktik pencapaian kesucian. Mengapa? Kalau tidak relevan maksudnya sangat terkait, berhubungan sangat erat ya. Mengapa Sang Buddha demikian banyak sebenarnya mengajarkan pentingnya Jaga Nusati ini? Di dalam Tipitaka sangat banyak pembedahannya, tapi uniknya memang umat Buddha nggak tertarik ya untuk mengangkat itu dan melatihnya ya. Kan yang biasa dilatih seperti tadi itu sangat bagus, Anapanasati ya, itu sangat bagus. Itu merupakan salah satu dari Anusati. Jadi ada 10 Anusati dalam teknik meditasi. Yang terkenal kan Anapanasati, yang terkenal lagi Kayagatasati gitu ya. Yang terkenal lagi apa? PL, ayo. Nah ya, ada Maranasati ya, Anapanasati ya kan, banyak. Nah, salah satu dari 10 itu adalah Jaga Nusati. Ini yang paling langka.
saya akan menggunakan beberapa sutta, ya beberapa sutta saja, tapi bukan berarti suttanya cuma segitu, itu hanya beberapa, sangat banyak sebenarnya. Jadi kalau saudara-saudara searching gitu ya di sutta sentral Jaganusati, berjubel banyak, tapi umat Buddha jarang mengangkat. Bagi Perumata enggak, itu ada yang terkait dengan kehidupan mereka, yaitu apa? Sama sila, sama jaga, sama apa? Apa lagi? Sama banyak, apa? Sama sada, 4 ya. Sada, jaga, sila, banyak, gitu kan? Ya itu terkenal tuh jaganya tuh. Nah, bagi mereka yang senang harta, ada 7 harta mulia. Satu diantaranya adalah jaga, ya 7 harta mulia. Ya itu satu diantaranya adalah jaga. Itu sangat penting bagi mereka yang bergelimangan ingin di dalam harta. Kemudian bagi mereka yang berpasangan, ya kan, itu kan ada jaga salah satunya. Nah, saudara-saudara, apa itu jaga? Jadi kita harus tahu dulu sebelum meditasi. Jadi nanti kita praktek loh. Boleh ya praktek ya, nggak apa-apa ya. Nah, harus tahu dulu barangnya. Jaganusati ini ada 2 barang. Barangnya yaitu jaga dan anusati. Ya. Apa itu jaga? Nah, saudara-saudara, yang paling banyak terkenal jaga itu adalah memberi. Yang terkenal apa? Ekspresinya. Ekspresinya dalam tindakan yaitu berdana. Ya kan? Ada dana yang dalam bentuk materi, uang misalnya, barang, ya kan? Ada yang non materi. Non materi contohnya apa? Tenaga membantu. Ya, membantu. Kemudian mengatur strategi, memikirkan cara-cara dengan tujuan tertentu. Kemudian apalagi? Kalau ada umat Buddha jauh-jauh datang ke Bogor, bawa lele, bawa ikan, bawa kuya, bawa kodok, masuk kebun raya, dilepas dari sana. Jelas. Apa tuh? Namanya pangson ya, yang umum ya. Berdana kehidupan. Ya, berdana kehidupan. Ada yang dengan memaafkan. Ada yang berdana apa? Dhamma. Ya, berdana dhamma. Itu dana juga. Nah, yang terekspresi kan begitu. Betul nggak? Nah, lalu apa hubungannya dengan jaga? Jaga itu adalah sifat batin untuk melepas. Artinya, kalau sifat batin itu untuk melepas, salah satu ekspresinya adalah dana, kan? Salah satu ekspresi yang kelihatan adalah dana. Oke? Tapi jaga kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Betul nggak? Makanya, kalau dia ada jaga, kemungkinan besar dia bisa melakukan dana dengan bagus. Ya. Tapi kalau orang kelihatannya berdana, belum tentu ada jaga loh. Paham? Cukup paham ya? Ya. Jadi orang dana segala macam sampai kelihatan gede-gedean, belum tentu tuh batinnya tergerak untuk melepas. Artinya jaga lebih luhur nggak daripada dana? Lebih luhur. Dan orang yang berdana bukan berarti jelek, ya, bukan berarti jelek, ya, karena di dalam ajaran Sang Buddha ini unik. Jika A maka B, kalau dibalik jika B maka A, itu kan jadi nggak benar, betul nggak? Seperti tadi, jika jaga maka dia bisa berdana, itu kan betul. Jika dia berdana maka dia punya jaga, betul kan? Belum tentu. Tetapi ketika praktek dhamma ternyata dua-duanya
melepas. Ya kan? Bagaimana caranya untuk berdana? Nggak gampang juga, betul nggak? Nggak mudah juga gitu. Tapi begitu ada kesempatan, dia harus praktikkan dalam bentuk action, gitu kan ya? Minimal dari kata-kata dulu, saya ingin menolong kamu, apa yang bisa saya bantu. Nah, itu kata-kata. Jadi dari pikirannya udah, kata-katanya udah, action badannya belum. Cukup paham ya? Belum muncul dalam action badannya, ya kan? Begitu muncul kesempatan untuk action badannya, maka dia membantu, maka dia melepas, begitu kan ya? Betul nggak? Nah, itu satu hal yang penting. Yang kedua, Pak Selamat, kalau orang belum punya sifat jaga yang tadi, bisa dimunculkan caranya gimana ya? Caranya diajak. Ajaknya dengan apa? Lewat yang kasar dulu, lewat ucapan, lewat jasmani. Kalau lewat jasmani ya berdana dulu, sering-sering aja. Nanti jaganya akan muncul. Nah, ini yang namanya sasangkarika cita. Pikiran yang baik ya, yang muncul lewat ajakan, diajak lewat tindakan jasmani. Lama-lama dia jadi biasa, muncul. Paham ya? Ya, jadi gak salah orang yang berdana. Itu bisa memunculkan caga, cuma memang agak panjang waktunya. Harus sering gitu ya. Harus sering. Bisa juga dengan ucapan. Karena dia udah berucap, dia terdorong, terajak untuk berpikiran konsisten dengan ucapannya, betul nggak? Sehingga dia mau melepas gitu ya. Ya. Jadi paham ya, bolak-balik ya. Ketika praktek bolak-balik, ketika logika yang tadi bolak-balik nggak? Jika caga maka dana, very good. Jika dana maka caga, belum tentu, betul nggak? Logika nggak jalan, tapi begitu dipraktek dia jalan. Nah, makanya ajaran Buddha itu kadang-kadang orang senang dengan logika kan, ya kan? Kalau orang senang dengan logika bisa mentok nggak tuh tadi? Mentok ya kan? Tapi begitu dia praktekin, dia beyond logik, mengatasi logika, dan akan terjadi. Makanya ajaran Sang Buddha itu selain belajar pariyati, juga ditegaskan untuk pati-pati, praktek. Sehingga patiwedanya dia memiliki sifat caga tadi. Saudara-saudara, simpel ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya caga dan dana, udah bisa bedain ya? Bisa ya? Mana yang lebih baik, dana atau caga? Nah, tergantung. Betul nggak? Bagi orang belum punya sifat caga, dana is-good loh, sangat dahsyat loh, ya. Tapi bagi orang yang sudah punya sifat caga, dia juga dahsyat loh, tapi di pikiran mulu, betul nggak? Belum terekspresi dalam action, betul nggak? Ya, jadi kalau mau dilihat mana lebih baik, umat Buddha ini harus dua-duanya. Wah, serakah dong Pak Selamat. Kalau namanya kebaikan sebanyak-banyaknya, itu bukan serakah. Geber semuanya. Nah, ini bahasa Bogor nih, geber, gitu kan ya. Ya, jadi yang teman-teman dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, ada kata-kata baru tuh, geber. Ya, itu dalam berbuat baik bukan loba. Paham ya? Dua-duanya ya. Nah, sekarang apa itu anusati? Jadi barang yang pertama caga udah tahu ya, di pikiran, ya kan? Di pikiran. Apa atau anusati? Anusati itu diterjemahkan sebenarnya kurang pas juga, tapi apa boleh buat gitu. Recollection. Itu perenungan. Sebenarnya bukan perenungan. Awalnya memang perenungan.
berarti sudah advance, itu bukan perenungan lagi, tapi jalan ulang di pikiran. Jalan. Artinya apa? Ada memorinya nggak? Ada, supaya bisa ingat. Maka dia bisa merenungkan, betul nggak? Kalau sudah merenungkan, tayang lagi, begitu kan? Tayang lagi perbuatannya, betul nggak? Tayang lagi perbuatannya. Ketika tayang lagi perbuatannya, sifat batinnya muncul nggak di situ? Muncul. Artinya mengalami kembali nggak? Mengalami kembali. Istilah yang paling pas sebenarnya revivifikasi. Mengalami kembali secara batin. Tindakannya, jasmaninya sudah lewat belum? Sudah lewat, betul nggak? Sudah lewat. Nah, jadi perenungan terhadap sifat cagar. Kayak bagaimana itu? Kita baca sutanya ya. Ya. Buku saya ini banyak contekan. Daripada salah, mendingan nyontek. Ini Mahanama Sutta, lagi Mahanama. Siswa mulia mengingat kemurahhatiannya. Mengingat kemurahhatiannya, artinya memorinya masukkan, ya kan? Merupakan keuntungan besar bagiku bahwa di dunia yang dipenuhi noda keegoisan, saya sebagai berumah tangga yang bebas dari noda keegoisan ketika mengingatnya tadi ya. Saya sebagai perumah tangga yang bebas dari noda keegoisan, saya berdiam dalam kebebasan dan kemurah hatian. Caga. Caga itu melepas murah hati. Hatinya murah, artinya apa? Gampang lepas. Ya. Dengan tangan terbuka siap melepas kepada yang membutuhkan dan mengatur untuk memberikan pemberian. Nah, ada actionnya nggak di belakang? Ada ya. Artinya itu di pikiran tuh ya. Ingat, kemudian dia renungkan, ya kan? Dia renungkan di sini, ya, bahwa ini satu peruntungan bahwa dia memiliki sifat cagak di dunia yang egois. Oke, ya, itu penting perenungan itu. Mahanama, pada saat siswa mulia mengingat kebajikannya, cagak yang tadi. Pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan. Paham? Ingat jantung ajaran Buddha tadi, sebab duka apa? Tanha ya, keserakahan kan? Ya. Nah, jadi dengan mengingat itu aja, sebab duka nggak muncul saat itu. Ya. Tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, atau kebodohan. Pikirannya langsung tertuju pada kebajikannya itu ketika mengingat tadi. Ya, langsung tertuju pada kebajikannya. Ketika pikiran siswa mulia ini lurus, ia menyadari kebajikan tadi, menyadari kebajikannya dan memperoleh kegembiraan karena memahami kebajikan tersebut. Satu hal yang langka kan, karena di dunia yang egois orang bisa baji, itu suatu kegembiraan, keberuntungan buat dia. Karena untuk bersifat baji, contoh berdana tadi nggak gampang juga ya, ya. Jadi kalau udah bisa berdana itu suatu keberuntungan besar, ya. Nah, kemudian pikiran yang gembira menenangkan tubuh. Tubuhnya akan lebih sehat, tenang. Ya. Tubuh yang ditenangkan mengalami kesenangan. Pikiran yang menyenangkan terkonsentrasi. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Palinya sangat akurat, sangat akurat. Artinya ini apa ini? Mahanama itu perumah tangga bukan? Perumah tangga. Di sutra lainnya isinya sama, biku. Artinya ini untuk rumah tangga boleh? Boleh, bukan hanya untuk biku. Ya, ini kalau dilihat di Palinya ya, ini sangat erat terhadap kondisi-kondisi meditatif.
Yasmin Mahanama Samaye Arya Sawako Tatagatam Anusarati Tewasa Tasmin Samaye Raga Pariyutitam Citam Hoti Na dosa pariyutitam citam hoti, na moha pariyutitam citam hoti. Yang tadi, ketika dia mengingat perbuatan caga tadi, yang mengandung caga tadi, loba dosa moha saat itu nggak ada. Ya, loba dosa mohanya nggak ada. Kemudian ujugata mewasa, ujugata itu lurus batinnya, langsung ke objek yang dia kenal tadi. Lurus ujuk kata. Nah, nanti kan ada belajar Abhidhamma itu ada ujuk kata. Ya. Salah satu prakteknya ini ujuk kata. Ya. Nah, di sini labati dhamma wedang, labati dhamma nupasita, pamujang, pipi, pasadi, sukam, suka, samadhi. Pernah dengar nggak? Ketika dalam meditasi seseorang untuk mencapai pencerahan tertinggi, kan dia harus ada pamoja, kemudian piti, kegembiraan, kegiuran, kemudian kesenangan di dalamnya, kemudian baru terkonsentrasi. Ya, artinya minimal terkonsentrasi itu di situ. Jadi saudara-saudara harus tahu dulu nih manfaatnya. Ya, apa hubungannya dengan meditatif seperti tadi. Nah, di sutta yang lainnya bunyinya begini, saudara-saudara. Pada saat siswa mulia merenungkannya, mengingatnya, menyadari dhamma ini. Nah, mengingat kan pertama ngebayangin ingat kan, betul nggak? Kemudian merenungkan, makin masuk, betul nggak? Kemudian dia menyadari langsung, makin dalam lagi. Ya, nah, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian atau kegelapan. Pikirannya langsung tertuju dan menetap di objek tadi. Lebih gampang, ya. Ia keluar terbebaskan, bangkit dari keserakahan. Nah, di sini kepada para biku nih. Para biku, keserakahan tadi ditujukan oleh terbawa 5 untayan kenikmatan indera. Artinya ketika orang melakukan caga nusati tadi, terbawa oleh 5 kenikmatan indera, terjadi nggak? Nggak terjadi. Oke, ya. Para biku, orang tertentu yang seperti itu menjadi murni suci dengan menjadikan anusati ini sebagai objek. Nah, jadi saudara-saudara, ini teknik yang paling sederhana untuk rumah tangga. Untuk mencapai kesucian, orang-orang tertentu kan harus pintar tuh. Renungkan dhamma ini itu, pelajari dhamma. Ada nggak di antara banyak orang yang gue emang nggak mau peduli deh, kayak gimana deh rumitnya ajaran dhamma. Saya udah yakin deh, berbuat baik deh. Ada nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak. Terus gimana cara meditasinya? Nah, artinya ini salah satu bisa dipakai nggak? Bisa dipakai. Dan saya yakin pakai teori Pareto 70%, 30%, sekitar 70% orang yang penting yakin deh berbuat baik, nggak mau pun pusing-pusing belajar banyak gitu ya. Iya kan? Ini juga bisa dipakai. Tapi orang yang sangat dahsyat pelajaran dhammanya, ya, itu juga ada plak-pliknya. Plak-pliknya pikirannya banyak mikir mulu, betul nggak? Sehingga sulit terkonsentrasi. Ya, nah, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi itu. Ya, jadi ini kita bisa pakai nih. Ya, nah kemudian di sutta lainnya lagi, nah ini nih sutta lainnya. Teman-teman, sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Yang terberkahi, yang patut dihormati, artinya siapa? Sang Buddha. Oke, ya. Yang telah mencapai pencerahan secara mandiri, yang tadi itu kita baca ya. Namo tassa bhagavato, ya kan? Ya. Dan Buddha Nusati, ya kan?
Mengetahui dan melihat dengan benar telah memungkinkan membuat makhluk hidup menjadi suci, untuk mengatasi kesedihan dan ratapan, untuk mengatasi ketidaksenangan dan penderitaan, telah menetapkan dengan benar merealisasi nibbana dengan keenam jenis perundungan ini. Nah, saudara-saudara, Anusati tradisional saat-saat awal itu ada 6. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, tadi saudara-saudara baca. Yang keempat Sila Nusati, yang kelima Caga Nusati, yang keenam Dewata Nusati. 6. Tulisan-tulisan belakangan melengkapinya menjadi 10. 10 Anusati. Makanya di dalam 40 subjek meditasi ada 10 Anusati. Yang tradisional awal itu 6. 6 Anusati. Bisa merealisasi nibbana? Bisa. Ya, ini sutanya. Jadi nggak ngarang saya. Ya, kan kadang-kadang kalau orang kan gimana nih, selamat dari mana itu ngarang. Padahal ini kalimat terakhirnya ini membuat makhluk menjadi suci, mengatasi kesedihan, ratapan, mengatasi ketidaksenangan dan penderitaan, telah menetapkan dengan benar merealisasi nibbana. Ini sangat familiar loh. Kalau kita baca palinya, di palinya begini, ya. Satanam Wisuddhiya, pernah dengar nggak itu di sutta apa? Satipatthana ya, betul? Ya. Kemudian Samatikamaya, Soka Paridawanan, Samatikamaya, Duka Domana Sanang, Atanggamaya, Nayasa Adigamaya, Nibbana Sasa Cikiriyaya. Pernah dengar? Itu ada di Satipatthana. Juga ketika Bante ditabiskan, kan ada itu di kalimat akhirnya. Ya, di belakangnya di Yadi dan Ca Anusati Nyanani, artinya dia melaksanakan dengan Anusati. Yang ini Ca 6. Salah satunya adalah Caga Nusati. Nah, saudara-saudara, sekarang saudara-saudara udah tahu ya, Caga Nusati bedanya apa dengan dana, manfaatnya apa sudah tahu. Sekarang bagaimana cara berlatihnya, gitu dong. Ya, cara berlatihnya sebenarnya tadi sudah saya baca di sini. Pertama, ingat-ingat. Saudara-saudara, kalau di sini saya todong, pernah melakukan perbuatan berdana? Langsung kebayang, benar nggak? Ada yang dana makanan, ada yang dana uang, ada yang dana bangunan wihara, ada yang dana patung, bunga, ada yang dana macam-macam. Betul nggak? Yang kebayang. Tapi ada yang kebayang juga, saya membantu di wihara, membantu teman, ada kan kebayang, betul nggak? Ada? Jangan kaget loh, ada yang nggak bisa loh, nggak ingat loh pernah berbuat baik apa. Ada, it's okay, lakukan perbuatan baik supaya dia bisa ingat, betul nggak? Nah, jadi pertama ingat-ingat perbuatan baik yang mengandung caga tadi. Dimulai dari dana yang paling kasar. Kan kalau diingat-ingat caga susah nggak? Susah. Tapi kalau ingat-ingat actionnya mudah kan? Nah, ingat-ingat actionnya. Nomor 1 ya. Paham ya? Caranya. Action apa nih yang tayang di pikiran kita? Bisa kita ingat-ingat. Yang kita lakukan oleh diri sendiri. Saudara-saudara, supaya mudah ingatnya, ini tip. Saudara-saudara, kalau melakukan sesuatu dengan sangat gembira, terkesan nggak? Terkesan ya? Gampang nggak ingatnya? Jadi kalau melakukan berdana atau apa pakai gembira ya, jangan manyun. Nah, pakai gembira supaya gampang ingatnya. Kenapa seseorang sulit ingat? Karena ketika berdana orang kebanyakan jarang pakai senyum, malah pakai takut-takut lagi kalau ada kantong muter, sampai dikumpah-kumpah banget, sampai dalam banget tangan masuk ke kantong ya.
Kan ada di wihara-wihara tertentu pakai kantong bergerak kan ya, gitu kan, sampai dalam banget. Terus kalau di kotak dana sampai celinguk dulu, ada lihat nggak nih, ngintip nggak nih, takut baru masukin gitu ya. Nah, artinya pada saat-saat seperti itu pikirannya penuh takut. Hati, ya, jadi harus gembira. Tapi gembira itu bukan berarti cek. Nah, bukan begitu, ya, bukan begitu, paham ya? Ya, jadi pertama apa tadi? Ingat. Begitu mulai ingat, kebayang kan? Betul nggak perbuatannya? Gampang kan? Gampang? Ya, jadi saya nggak drill apa hayo, nggak ya. Masing-masing kan beda-beda nih. Udah ingat, bayangkan, terus mainkan lagi di pikiran. Artinya mainkan di pikiran apa? Seolah-olah terjadi lagi tapi lewat pikiran dengan segenap perasaan dan sifat batinnya. Saat itu plong banget, lurus, melepas, gembira banget. Artinya di situ ada apa? Caga. Paham? Caganya muncul. Oke? Nah, caganya muncul karena itu dimainkan ulang di dalam pikiran dengan segenap indera. Seolah-olah 6 inderanya berproses kembali di situ. Maka dia sifat caganya makin kuat nggak? Makin kuat. Karena tayang ulang, betul nggak? Tayang ulang, makin kuat. Nah, caranya begitu. Muncul caga pada saat itu, rasakan semuanya sifat baiknya, sadari sifat baiknya, ya, kegembiraan dalam kebaikan itu, sadari. Nah, saudara-saudara, dengan 4 step yang tadi, kira-kira saudara-saudara pada saat itu loba dosa moha muncul nggak? Enggak ya. Kusalanya muncul nggak? Muncul ya. Masuk nggak di dalam 3 baris ajaran Buddha? Sabba papasa akarana, menghindari kejahatan muncul saat itu. Masuk. Yang kedua, kusala supasampada, kembangkan terus, perbanyak kebaikan muncul. Yang ketiga, murnikan batin muncul. Oke, gampang kan caranya? Saya ulang ya. Oke, ulang ya. Gampang ya caranya. Ntar latihan nih, ya, 5 menit nggak apa-apa kan? Ya. Pertama, renungkan. Udah perbuatan baik udah banyak nih, gitu ya. Tayang nih, kayak bioskop tayang. Pernah dapat pelajaran nggak di dalam Dhamma kelas? Bioskop tayang, bioskop kehidupan. Yang pertama itu disebut kama aramana, betul? Objek perbuatan, betul nggak? Perbuatan baiknya tayang, kayak bioskop. Nah, ya kan? Banyak tuh. Merenungkan itu, betapa beruntungnya kita sebagai manusia. Di tengah-tengah keegoisan kita telah melakukan kebaikan ini. Paham sampai situ? Ya, merenungkan itu. Ya, artinya pada saat itu pikiran udah mulai fokus. Fokus ya. Pikiran mulai fokus kan? Betul nggak? Udah mulai relax kan? Karena tayang yang baik, gembira nggak? Batin gembira, artinya relax nggak? Relax dan fokus. Ya, dan badan pada saat itu nggak ada kerasa pegel. Apalagi kalau saudara-saudara melakukan kebaikannya dengan gembira, itu nggak ada pegel, nggak ada takut, nggak ada ragu, sadar muncul semua. Oke, setelah merenungkan itu, ambil satu saja ya, jangan banyak-banyak. Ambil satu saja. Perbuatan dana apa yang paling terkesan yang menimbulkan ketika kita melakukan itu gembira banget? Ketika itu muncul, kan kebayang tuh, betul? Nah,
Setelah kebayang apain? Seluruh indera kita seolah-olah bekerja lagi melaksanakan dana itu di pikiran. Oke? Saat itu sadari itu batinnya gimana? Caga muncul nggak? Muncul ya? Ya, rasakan itu terus. Caganya tadi. Nah, itu perenungan terhadap caga nusati. Artinya setelah praktek itu bahagia kan? Bahagia. Lomba dosa moha saat itu padam. Fokus batin, fokus. Menyadari langsung pikiran apa yang muncul saat itu, sadar, betul nggak? Kalau saya tanya, apakah itu murni samatha? Awal-awal iya. Ingat-ingat, betul nggak? Ingat-ingat tuh samatha. Kebayang gitu kan ya. Kebayang itu kan nimita. Bayangan, nimita. Nah, ada orang yang kebayang berupa perbuatan, kama aramana. Ada orang yang kebayang simbolnya. Kebayang patung Budanya, gitu kan ya. Kebayang bunganya, gitu kan ya. Gak apa-apa. Tapi batinnya ketika itu dia sedang berdana kan sebenarnya. Ya, itu namanya kama nimita aramana yang jenis kedua. Kalau yang pertama perbuatannya, yang kedua apa ya? Simbolnya ya. Simbolnya kama nimita aramana. Tiap orang bisa beda tuh. Kebanyakan sih yang paling gampang itu kama aramana sebenarnya. Nah, begitu dimainkan ulang di dalam batin, terjadi lagi action batin. Nah, ketika saat itu disadari batin itu yang muncul apa, ya kan? Itu sudah samatha apa langsung? Direct ya. Tahu sifat caga ini kok kayak begini, kok plong ya, membahagiakan ya, sifatnya tahu persis nanti. Karakteristiknya. Dan kerasa, diri sendiri ini, caganya nih, ini harus diimprove kayaknya, dikembangkan. Masih lemah gitu kan ya. Kan biartek tuh, muncul terus padam gitu kan ya. Muncul terus padam gitu kan ya. Ulang lagi tayang gitu kan ya. Muncul lagi gitu kan ya. Itu udah kombinasi antara samatha vipassana, saudara-saudara. Makanya di sini dibilang pikiran yang menjadi tertuju lurus menetap di situ itu udah fokus, konsentrasi. Kalau kebayang simbolnya terus di dalam sutta yang lain itu bisa mencapai jana-jana. Tapi orang yang menyadari itu, muncul padamnya itu, timbul kebijaksanaan. Ya, saudara-saudara. Siap, kita praktek. Udah punya kira-kira objeknya apa dalam pikiran? Udah ya? Ya, oke. Sekarang pejamkan mata. Duduknya rileks. Duduknya harus rileks. Duduk rileks. Sekarang ingat-ingat kejadian-kejadian yang membuat saudara-saudara bermurah hati. Misalnya berdana materi, atau berdana tenaga, atau berdana kehidupan, atau berdana dhamma, apapun yang saudara-saudara ingat. Renungkan dalam batin bahwa kita semua melakukan hal-hal baik ini merupakan satu keberuntungan. Di tengah-tengah orang yang egois, ternyata kita di luar itu, kita beruntung
Sekarang ingat-ingat satu kejadian perbuatan baik perdana yang menggembirakan Anda. Ingat-ingat. Lakukan kembali perbuatan baik perdana ini di dalam pikiran Anda dengan segenap indera Anda. Lakukan kembali dalam pikiran Anda dengan segenap indera Anda, seolah-olah terjadi ulang di dalam pikiran. Sadari pikiran, sifat dari Caga, kebahagiaannya. Sadari yang muncul dalam batin Anda. Lanjutkan latihannya beberapa saat. Apabila di tengah-tengah latihan Anda mulai lemah, Anda menyadarinya, kembali lagi Anda ingat-ingat kejadiannya, mainkan ulang di dalam pikiran dengan segenap indera Anda. Rasakan kembali, semakin terasa, semakin menyadari sifat Caga yang muncul dalam batin Anda. Sadari kembali, jadi kuat kembali. Baik, sekarang Anda menyadari kembali keberadaan Anda di ruangan ini. Posisi duduk Anda rileks, sangat rileks. Buka mata. Bagaimana? Tidak sulit kan? Ya, tidak sulit. Oke. Jadi saudara-saudara, sekarang alternatif untuk orang bermeditasi, saudara-saudara mendapat satu lagi alternatif untuk bermeditasi. Pilih yang paling mudah dulu dari sekian banyak. Karena dari yang paling mudah itu Anda mudah terkonsentrasi, loba dosa moha cepat redup pada saat itu. Ya, apabila nanti di pertengahan jalan Anda ingin beralih ke meditasi dengan metode yang lebih lagi, silakan. Oke, mudah kan? Apakah ada diberikan kesempatan untuk tanya jawab? Romo, Om, Nani. Oke, satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Oke. Karena kita kehadiran Bante Subaro untuk makan siang. Baik. Silakan. Ibu bapak, saudara-saudara semua, apabila ada pertanyaan, satu pertanyaan saja cukup, karena kita akan sama-sama nanti ada dana makan kepada Bante.
ada kehadiran Bante juga. Silakan. Oh, silakan. Romo Pok. Jadi Romo, tadi Romo menjelaskan bahwa dengan mengambil objek cagar tadi, saat itu di antara istilahnya di antara orang banyak itu maksudnya kita yang bisa merenung seperti kebahagiaan dan paling tepat menggunakan kilesa. Nah saat itu kilesa istilahnya tidak muncul. Nah secara umum namanya secara karma baik atau karma buruk itu pun pasti akan menghasilkan buah. Nanti apakah pada saat kapankah ini kilesa nanti walaupun misalnya karma baik atau karma buruk yang kita lakukan identik prosesnya. Oke, bagus sekali. Pertanyaan Pak Bong begini, saudara-saudara, saya ulangi ya. Tadi ketika kita berlatih, kilesa kita, loba dosa moha kan tidak muncul, betul nggak? Tapi di dalam latihan itu kan biar kayak imut-imut, betul nggak? Biar imut-imut. Nah ini istilah saya. Imut-imut itu hilang muncul, ya kan? Kadang hilang, loba dosa moha, kadang muncul, gitu ya, ya kan? Tadi kan hilangnya banyak tuh, ya kan? Nah, segala sesuatu kan itu buah karma kita, menurut Pak Bong. Kapan itu tidak muncul lagi, gitu ya? Ya kan? Saya tanya saudara-saudara, satu hari berapa jam? 24 jam. Tidur berapa jam? Wah, 8 jam. Anggaplah 8 jam ya. Sisanya berapa? 16 jam ya. Ya kan, pukul rata 16 jam. Anggaplah meditasi 1 jam ya. Betul? 1 jam. Oke? Nah, 1 jam saudara-saudara. Kalau saudara-saudara belum terlatih, itu kan sulit untuk fokus. Nah, ketika sulit untuk fokus, itu banyak dosanya yang muncul. Betul nggak? Ya kan? Nah, dengan cara meditasi yang sederhana tadi, ketika loba dosa muncul, padam, ya, ditekan, oke, padam saat itu, bukan ditekan. Padam sebenarnya saat itu, tapi muncul lagi nanti. Iya, jadi nggak ada yang ditekan sebenarnya, padam dia muncul lagi kalau ada kondisi, ya kan? Saya tanya, dalam 1 jam tadi, kalau lebih sering padamnya, artinya dalam 1 jam tadi lebih bagus nggak tuh? Artinya kualitas kita lebih bagus kan? Nah, tadi kan diundang tuh, betul nggak? Diundang, diajak, betul nggak? Supaya loba dosa moha padam saat itu dengan objek ini, gitu kan ya? Dengan objek A misalnya, ya kan? Ya. Nah, kalau sudah lahir, nanti ingat-ingatnya kan itu nggak sulit lagi. Refleks, betul nggak? Batin itu, tring langsung. Nah, lama-lama nggak pakai ingat-ingat lagi, udah langsung kerasa. Cagarnya yang dimunculin, betul nggak? Ya kan? Artinya 1 jam itu lama-lama semakin efektif nggak? Ya kan? Nah, ingat waktu tadi, ketika pertama kali dia muncul padam, sadar nggak? Banyak yang nggak sadar loh. Lama-lama bisa sadar nggak? Wah, kemana nih? Padam, gitu kan ya? Nah, makin tajam nggak tuh? Makin tajam kan? Nah, nanti latih lagi makin tajam nggak? Makin tajam. Loh, kok hilang? Loh, kok hilang? Loh, kok hilang? Lama-lama, loh, setiap begini dia hilang, setiap begini dia muncul, gitu kan? Betul nggak? Artinya, lama-lama bisa tahu nggak apa yang menyebabkan dia padam, apa yang menyebabkan dia muncul? Artinya ada sebab akibatnya, betul nggak? Kalau dia sudah tahu itu, lama-lama tahu nggak tuh belenggu-belenggu apa tuh yang bikin muncul? Kalau dia semakin mahir, bisa nggak dia mencegah
mencegah dan menghancurkan belenggu itu sehingga tidak muncul lagi tuh yang tadi. Bisa kan? Ya. Nah, itu kalau dibaca di teks Mahasatipatthana Sutta, itu adanya di Dhammanupassana. Ketika menyadari pikiran kita yang muncul ini, ya, dia mengetahui apa penyebabnya dan belenggu-belenggunya, dan dia mengetahui langsung bagaimana agar belenggu ini tidak mengikat lagi. Artinya latihannya kontinu ya. Ya, latihannya kontinu sampai tajam banget. Ketika tajam banget ketangkep. Begitu udah ketangkep, nah pertama dia belum bisa menghancurkan, baru nangkep. Bahkan pertama-tama sekali bukan nangkep, baru tahu aja. Wih, kaget. Ngelamun tadi, gitu kan ya? Ya kan? Kaget. Lama-lama kan makin tajam. Begitu mau ngelamun, batal ngelamun, gitu ya? Ya kan? Lama-lama dia tahu. Loh, begitu ada kondisi ini, dia muncul, dia tahu. Lama-lama dia akan tahu. Ini nih, kondisi ini muncul nih, ini nih ngikatnya nih. Makin tajam nggak? Makin tajam. Artinya sepanjang jalan latihan itu, panyanya meningkat nggak dengan sati? Meningkat. Ya, sati itu fungsinya nangkep, panya itu fungsinya gas, menghancurkan. Nah, dengan cara begitu, satu saat nanti hancur kan? Hancur. Kalau udah hancur muncul lagi nggak nanti? Nggak muncul ya. Jadi prosesnya begitu. Sama dengan yang lain, dengan teknik lain, sama ujungnya itu. Artinya dia menyadari, ya, menyadari. Nah, ketika dia menyadari, artinya bukan hanya tahu dia muncul padam. Kalau tahu dia muncul padam itu baru di awal. Kayak Nupassana tahu muncul tahu padam, tahu muncul tahu padam. Wedana Nupassana tahu muncul tahu padam, tahu muncul tahu padam. Citta Nupassana tahu muncul tahu padam, tahu muncul tahu padam, gitu kan? Tapi begitu Dhamma Nupassana, baca deh teksnya, beda. Muncul padam itu pertama, terus kedua dia tahu sebab-sebab munculnya, dia tahu ikatan-ikatannya, dia tahu memutusnya, dan dia tahu itu nggak muncul lagi. Seperti itu. Ya, jadi itu di Dhammanupassana Pak Bung. Lanjutan dari yang tadi, awalnya adalah menyadari. Ya, menyadari. Menyadari caga muncul. Tiba-tiba padam, sadar caga padam, gitu kan ya? Nah, itu tahap awal tuh, mulai kuat. Mulai kuat. Ya. Lama-lama dia akan semakin tajam. Demikian Pak Bung. Mudah-mudahan jawaban saya memadai. Terima kasih Romo. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Ya, tadi oleh-oleh sedikit ya untuk menambah alternatif di dalam kita berlatih bawana, yaitu Caga Sati. Tadi saya terkenang sebenarnya satu orang umat kita, yaitu Ibu Diana. Ya, beliau ini umat yang penuh keyakinan, juga perbuatan baiknya dahsyat. Ya, sangat banyak berbuat baik. Bahkan pakai senyum. Ya, pakai senyum ya. Kalau berbuat baik, menyapa dan sebagainya. Ya, pakai senyum. Nah, beliau itu sampai spontan. Kalau senyumnya juga ketika berbuat baik ya. Ya. Nah, perkenan beliau, saudara-saudara, mungkin di antara saudara-saudara ada yang belum tahu juga. Ibu Diana seminggu lalu telah mendahului kita untuk mengalami proses perjalanan kehidupan berikutnya. Ya. Mendahului kita dengan begitu tenang. Saya dengar pakai senyum juga. Ya, pakai senyum juga. Ya, saya yakin beliau bisa lahir di alam yang lebih bahagia bahkan daripada kita. Nah, kalau beliau lahir lebih bahagia daripada kita, rela nggak kita?
merelakan itu. Ya, kita relakan itu. Karena beliau lebih bahagia dari kita. Bahkan meninggal dengan senyum gak gampang. Ya, itu hal langka juga. Ya. Dan itu bukan kalah atau menang. Wah, saya kalah nih. Udah hidup sehat kok meninggal lebih dulu. Nah, bukan begitu, bukan kalah menang. Yang namanya mati kan bisa kapan saja meninggal dunia. Tetapi meninggal dunia dengan cara yang tadi, itu ekspresi sebenarnya dari akumulasi sehingga dia muncul spontanitas. Spontanitas. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus merelakan Ibu Diana juga, para keluarganya juga demikian, tabah merelakannya. Semoga dalam perjalanan selanjutnya ini Ibu Diana yang telah berbahagia itu bisa mendapatkan kondisi yang lebih bagus lagi untuk mengenal Dhamma juga dan mempraktikkan Dhamma di alam berikutnya yang sekarang beliau sedang hidup di sana. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kita juga sebenarnya kalau kita bisa berlatih menimbulkan kebaikan dengan gembira, ya, itu kalau sering diulang itu akan menjadi refleks di pikiran. Refleks di pikiran. Bukan berarti dalam melakukan kebaikan cukup satu kali saja kemudian diulang dalam pikiran terus. Paham kan? Ya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Lakukan dengan gembira. Lakukan dengan gembira. Kan sebab akibat. Akibatnya pengen gembira, pengen bahagia. Kalau sebabnya nggak pakai bahagia, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi lakukan dengan gembira sehingga efeknya pun menggembirakan. Semoga kita dapat berlatih dengan alternatif Jaga Nusati ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.
Amin.